Ibrahim adalah Sultan Utsmaniyah dari tahun 1640 hingga 1648. Ia adalah putra Sultan Ahmed I dengan Qusem Sultan, seorang keturunan Yunani yang awalnya bernama Anastasia. Tertekan karena hampir dihabisi oleh kakaknya, Ibrahim mengalami gangguan kesehatan dan mental yang semakin parah saat ia dewasa, sehingga ia dikenal sebagai Ibrahim si Gila karena kondisi mental dan perilakunya. Selama masa pemerintahannya, ia lebih suka mengurusi haremnya daripada rakyatnya. Seluruh haremnya diisi dengan bulu binatang. Desas-desus menyebutkan bahwa ia terobsesi dan suka bermain cinta dengan gadis yang gemuk. Hidupnya dipenuhi dengan nafsu duniawi yang membara dan pemborosan uang negara, sehingga akhirnya menimbulkan pemberontakan. Desas-desus yang paling parah adalah bahwa ia menenggelamkan 280 selir di haremnya. Benarkah demikian? Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk, langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Ibrahim lahir pada tanggal 5 November 1615, putra dari Sultan Ahmed I dan Qusem Sultan. Ketika Ibrahim berusia 2 tahun, ayahnya tiba-tiba meninggal dan pamannya Mustafa I menjadi sultan baru. Pada saat itu, Qusem Sultan dan anak-anaknya termasuk Ibrahim muda telah dikirim ke istana lama. Setelah suksesi saudaranya Murad IV pada tahun 1623, Ibrahim dikurung di Kafes dan menghabiskan seluruh masa kecilnya di sana yang mempengaruhi kesehatannya. Saudara laki-laki Ibrahim lainnya seperti Pangeran Bayezid, Pangeran Sulaiman, dan Pangeran Qasim telah dieksekusi atas perintah Sultan Murad IV. Dan Ibrahim hidup tertekan dalam teror menjadi orang yang akan mati berikutnya. Nyawanya terselamatkan hanya karena campur tangan ibunya, Qusem Sultan, yang memohon kepada Sultan Murad IV. Setelah kematian Murad IV, Ibrahim menjadi satu-satunya penerus dinasti yang masih hidup. Ia kemudian diminta oleh Wazir Agung Kara Mustafa Pasha untuk mengambil alih kesultanan. Ibrahim yang sudah paranoid menduga kakaknya masih hidup dan berencana untuk menjebaknya. Butuh rayuan luar biasa dari Qusem Sultan dan Wazir Agung dan pemeriksaan pribadi atas mayat saudaranya itu untuk membuat Ibrahim akhirnya mau menerima tahta. Selama tahun-tahun awal pemerintahan Ibrahim, ia mundur dari politik dan fokus pada haremnya untuk kenyamanan dan kesenangan. Selama masa kesultanannya, harem mencapai tingkat kemewahan baru dalam parfum, tekstil, dan perhiasan. Ibrahim dikenal sebagai sultan yang terobsesi dengan bulu binatang serta wanita gemuk untuk memuaskan gairahnya. Obsesinya dengan bulu binatang membuatnya menciptakan sebuah ruangan yang seluruhnya dilapisi dengan hamparan kulit serta bulu binatang. Sedangkan Qusem Sultan menjaga putranya dengan menyediakan gadis-gadis yang masih suci yang dibelinya secara pribadi dari pasar budak, serta wanita yang kelebihan berat badan yang selalu Ibrahim dambakan. Demetrius Santemir, seorang pangeran dari Moldavia, menulis tentang Ibrahim. Seperti Murad yang sepenuhnya tergila-gila dengan anggur, begitu juga Ibrahim dengan nafsu. Mereka mengatakan ia menghabiskan seluruh waktunya dalam kenikmatan duniawi, dan ketika mulai bosan dan jenuh, ia berusaha untuk memulihkannya dengan ramuan kuat atau memerintahkan seorang gadis cantik yang subur gemuk untuk dibawa kepadanya oleh ibunya, Wazir Agung, atau beberapa pejabat lainnya. Ia menutupi dinding kamarnya dengan kaca sehingga pertempuran cintanya tampak terjadi di beberapa tempat sekaligus. Ia memerintahkan bantalnya diisi dengan bulu-bulu binatang dan meletakkan kulit musang di bawahnya supaya nafsunya akan lebih menyala jika tantangannya dalam berhubungan lebih sulit dilakukan. Kara Mustafa Pasha tetap menjadi Wazir Agung selama 4 tahun pertama pemerintahan Ibrahim untuk menjaga kestabilan kekaisaran. Dengan perjanjian Scone, ia memperbarui perdamaian dengan Austria, dan pada tahun yang sama, ia memulihkan Azov dari Kosek. Kara Mustafa Pasha
juga menstabilkan mata uang dengan reformasi mata uang, berusaha menstabilkan ekonomi dengan survei tanah baru, mengurangi jumlah janisari, menghapus anggota yang tidak berkontribusi dari daftar gaji negara bagian, dan mengekang kekuasaan gubernur provinsi yang tidak patuh. Selama tahun-tahun ini, Ibrahim sebenarnya juga menunjukkan kepeduliannya dengan memerintah kekaisaran dengan benar, seperti yang ditunjukkan dalam komunikasi tulisan tangannya dengan Wazir Agung. Kara Mustafa Pasha pada gilirannya menulis memo tentang urusan publik untuk melatih Ibrahim yang belum berpengalaman. Jawaban Ibrahim atas laporan Kara Mustafa menunjukkan bahwa ia sebenarnya telah menerima pendidikan yang baik. Ibrahim sering pula berpergian dengan menyamar, memeriksa pasar Istanbul, dan memerintahkan Wazir Agung untuk memperbaiki masalah yang ia amati. Ibrahim sering terganggu oleh sakit kepala yang berulang dan serangan kelemahan fisik, mungkin disebabkan oleh trauma pada tahun-tahun awalnya. Karena ia adalah satu-satunya anggota laki-laki yang masih hidup dari dinasti Utsmaniyah, Ibrahim didorong oleh ibunya, Kyusem Sultan, untuk mengalihkan perhatiannya dengan gadis-gadis harem dan segera menjadi ayah dari 3 sultan masa depan, Mehmed IV, Sulaiman II, dan Ahmed II. Fokus Ibrahim pada haremnya memungkinkan Kyusem Sultan untuk mendapatkan kekuasaan dan memerintah atas namanya. Namun bahkan ia menjadi korban ketidaksukaan Sultan dan nantinya terusir dari istana kekaisaran. Sultan Ibrahim berada di bawah pengaruh berbagai orang yang licik, seperti Nyonya Harem Kekaisaran Seker Pare Hatun dan tabib gadungan Shinchi Hoja yang berpura-pura menyembuhkan penyakit fisik Sultan. Yang terakhir, Siladar Yusuf Aga bersama sekutunya, Sultan Jare Mehmed Pasha, memperkaya diri mereka dengan suap, yang akhirnya merebut kekuasaan yang cukup untuk mengeksekusi Wazir Agung Kara Mustafa Pasha. Shinchi Hoja menjadi hakim tinggi Anatolia, Yusuf Aga diangkat menjadi Laksamana Agung, dan Sultan Jare Mehmed menjadi Wazir Agung. Pada tahun 1644, bajak laut Malta merebut sebuah kapal yang membawa peziarah berstatus tinggi ke Mekah. Karena para perompak telah merapat di Kreta, Laksamana Agung Yusuf Pasha mendorong Ibrahim untuk menyerang pulau itu. Ini memulai perang panjang dengan Venesia yang berlangsung selama 24 tahun. Kreta tidak akan sepenuhnya jatuh di bawah dominasi Utsmaniyah sampai tahun 1669. Dengan kroni-kroninya yang berkuasa, kecenderungan Ibrahim yang boros menjadi semakin tidak terkendali. Ia mengangkat 8 selir ke posisi Haseki atau permaisuri kerajaan, memberikan kepada mereka masing-masing kekayaan dan tanah. Setelah secara resmi menikahi selir Teli Haseki, ia memerintahkan istana Ibrahim Pasha untuk dilapisi dengan bulu musang dan diberikan kepadanya. Selain 8 Haseki Sultan, Ibrahim memiliki banyak selir yang hanya beberapa yang diketahui. Namun hanya Ivekar Sultan dan Hyumasa Sultan yang kemudian menjadi istri sahnya yang memiliki kekuatan atau pengaruh politik nyata atas Sultan. Sultan Ibrahim sangat terkenal karena obsesi cintanya yang singkat namun intens, seringkali dengan wanita yang bukan bagian dari haremnya. Biasanya ia memerintahkan bawahannya untuk menculik wanita yang ia ingin dapatkan. Cerita lain yang terkait dengan haremnya adalah hasrat Ibrahim terhadap wanita gemuk yang membuat Ivekar yang disebut sebagai wanita paling gemuk di Konstantinopel menjadi favoritnya. Dan cerita bahwa ia menenggelamkan 280 selir di harem karena desas-desus bahwa salah satu dari mereka memiliki hubungan terlarang dengan seorang pria. Sebuah kisah yang ditolak oleh beberapa sejarawan karena terlalu dibuat-buat atau dilebih-lebihkan. Sultan Ibrahim setidaknya memiliki 10 putra dan 9 putri. Pada suatu waktu, Ibrahim sangat menyukai seorang bayi laki-laki dari seorang budak perempuan. Sampai-sampai ia lebih memilih anak yang tidak memiliki hubungan keluarga itu daripada putranya Mehmed. Turhan, ibu Mehmed, menjadi sangat cemburu dan melampiaskan kemarahannya kepada Ibrahim, yang kemudian menjadi marah dan meraih Mehmed dari lengan Turhan serta melemparkannya ke kolam. Mehmed hampir mati tenggelam jika seorang pelayan tidak menyelamatkannya. Peristiwa itu meninggalkan bekas luka permanen di dahinya.
Ketidakpuasan massal terjadi disebabkan oleh blokade Venesia yang menciptakan kelangkaan bahan-bahan di ibu kota, serta pengenaan pajak yang berat selama perang untuk membayar keborosan Ibrahim. Pada tahun 1647, Wazir Agung Salih Pasha, Qusem Sultan, dan Abdurrahim Effendi gagal merencanakan untuk menggulingkan Sultan Ibrahim dan menggantikannya dengan salah satu putranya. Akibatnya, Salih Pasha dieksekusi dan Qusem Sultan diasingkan dari harem. Tahun berikutnya, Janisari dan para ulama memberontak. Pada tanggal 8 Agustus 1648, Wazir Agung Ahmed Pasha yang korup ditekan batang lehernya dan dicabik-cabik oleh massa yang marah, hingga ia mendapatkan julukan Anumerta Hesar Pare yang berarti 1000 keping. Pada hari yang sama, Sultan Ibrahim ditangkap dan dipenjarakan di Istana Topkapi. Ibunya, Qusem Sultan, memberikan persetujuan atas kejatuhan putranya dengan mengatakan, "Pada akhirnya ia tidak akan membiarkan kalian maupun saya hidup-hidup. Kita akan kehilangan kendali atas pemerintahan. Seluruh masyarakat akan hancur. Suruh dia segera turun dari tahta." Kemudian putra Ibrahim yang berusia 6 tahun, Mehmet, diangkat menjadi sultan. Wazir Agung yang baru, Ofu Mehmet Pasha, mengajukan petisi untuk fatwa yang mendukung eksekusi Ibrahim. Petisi itu dikabulkan dengan pesan, jika ada 2 khalifah, habisi salah satu dari mereka. Qusem Sultan juga memberikan persetujuannya. 2 algojo yang dikirim untuk mengeksekusi Ibrahim, salah satunya adalah kepala algojo yang pernah bertugas di bawah Ibrahim. Ketika para algojo semakin mendekat, dilaporkan bahwa kata-kata terakhir Sultan Ibrahim adalah, "Apakah tidak ada seorang pun di antara mereka yang telah memakan rotiku, yang akan mengasihaniku dan melindungiku? Orang-orang kejam ini datang untuk membunuhku. Kasihan, kasihan." Saat itu, ibunya Qusem Sultan dan para pejabat menyaksikan dari jendela istana. Ibrahim ditekan keras-keras batang lehernya oleh algojo hingga tidak bernafas pada tanggal 18 Agustus 1648. Kematiannya adalah eksekusi Sultan kedua dalam sejarah Kekaisaran Utsmaniyah. Sekian kisah tentang Sultan Ibrahim. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.